Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila, NIM 19310411161 dari kelas PJKRD 2019. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi dari hakikat penelitian. Hakikat penelitian atau riset merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research, yang merupakan gabungan dari kata re atau kembali dan to search atau mencari. Beberapa sumber lain yang menyebutkan bahwa search adalah berasal dari bahasa Prancis. Recherche, intinya hakikat penelitian adalah mencari kembali. Banyak sekali definisi tentang penelitian yang muncul. Salah satunya yang cukup terkenal adalah menurut Webster New College Dictionary, yang mengatakan bahwa penelitian adalah penyidikan atau pemeriksa bersungguh-sungguh, khusus investigasi atau eksperimen yang bertujuan menemukan dan menafsirkan fakta, revisi atas teori atau dalil yang telah diterima. Duane Hillway dalam bukunya berjudul Introduction to Research menambahkan bahwa penelitian adalah studi yang dilakukan seorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Ilmuwan lain bernama Wood memberikan gambaran bahwa penelitian adalah metode menemukan kebenaran yang dilakukan dengan critical thinking atau berpikir kritis. Ketidakpuasan manusia terhadap cara-cara non-ilmiah atau unscientific membuat manusia menggunakan cara berpikir deduktif atau induktif. Kemudian orang mulai memadukan cara berpikir deduktif dan induktif, di mana perpaduan disebut dengan relativistic atau reflective thinking. Diperkenalkan oleh John Dewey yang akhirnya menjadi dasar metode penelitian ilmiah. Tahapannya adalah the felt need, adanya suatu kebutuhan. Seorang merasakan adanya suatu kebutuhan yang menggoda perasaannya sehingga dia berusaha mengungkapkan kebutuhan tersebut. 2. The problem, menetapkan masalah. Dari kebutuhan yang dirasakan pada tahap the felt need di atas, diteruskan dengan merumuskan, menempatkan, dan membatasi permasalahan atau kebutuhan. Penemuan terhadap kebutuhan dan masalah boleh dikatakan parameter yang sangat penting dan menentukan kualitas penelitian. Studi literatur, diskusi, dan pembimbingan yang dilakukan sebenarnya untuk mendefinisi kebutuhan dan masalah yang diteliti. Selanjutnya, hipotesis atau menyusun hipotesis, jawaban atau pemecahan masalah sementara yang masih merupakan dengan dihasilkan misalnya dari pengalaman, teori, dan hukum yang ada. Selanjutnya, collective of data as the evidence atau merekam data untuk membuktikan hipotesis dengan eksperimen, pengujian, dan merekam data di lapangan. Data-data dihubung satu dengan yang lain untuk ditemukan kaitannya. Proses ini disebut dengan analisis. Kejadian analisis dilengkapi dengan kesimpulan yang mendukung atau menolak hipotesis. Persoalan dan jenis-jenis etika penelitian. Persoalan etika penelitian. Dalam penelitian kualitatif, salah satu ciri utamanya adalah orang sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan data. Ini dapat dilakukan dalam pengamatan berperan serta wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya.
Semua metode ini pada dasarnya menyangkut hubungan peneliti dengan orang atau subjek penelitian. Pada orang-orang yang hidup dalam masyarakat biasanya ada sejumlah peraturan, norma, agama, dan nilai sosial, hak, dan nilai pribadi, adat, kebiasaan, tabu, dan semacamnya, yang hidup berada di antara mereka. Bagi yang baru pertama kali melakukan penelitian ini, dianjurkan agar mengikuti beberapa pedoman dan petunjuk seperti yang dikemukakan oleh Botgan dan Taylor dalam leksi J. Mellon, antara lain yaitu: 1. Jangan mengambil sesuatu dari lapangan secara pribadi. Ini perlu diperhatikan karena apa yang dilakukan di dalam lapangan merupakan bagian dari proses lapangan itu sendiri. 2. Merencanakan kunjungan. Pertama, untuk menemui seorang perantara yang akan diperkenalkan peneliti. Nantinya, orang yang memberi izin setidaknya dapat menganjurkan berkunjung kepada seorang yang disarankannya. 3. Jangan berambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi pada hari pertama. Berada di lapangan. Persingkat kunjungan pertama sekitar 1 jam atau kurang untuk berkenalan dan memperoleh gambaran umum. Sesudah selesai kunjungan, lalu buatlah segera catatan lapangan. Jika kunjungannya lama, maka dimungkinkan akan mempersempit waktu dan untuk mencatat hal-hal yang ada di lapangan. 4. Bertindak secara pasif. Jangan mengajukan terlalu banyak pertanyaan khusus, tapi ajukan pertanyaan umum lebih dahulu dan tunjukkan perhatian serta kesungguhan dalam meneliti. 5. Bertindak dan bersikap lemah lembut. Sewaktu perkenalan, hendaknya tersenyum dan tunjukkan kesopanan yang dapat diterima. Biasakan saling bertegur sapa dengan orang-orang ketika bertemu, dan jadilah peneliti yang tidak suka berperilaku agresif. Jenis-jenis etika dalam penelitian. Selain berdasarkan pada kaidah ilmiah atau metode ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan norma-norma, yaitu 1. Norma sopan santun. Peneliti memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. 2. Norma hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka peneliti akan dikenakan sanksi. 3. Norma moral. Peneliti mempunyai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitiannya. Berkenaan dengan etika sosial, Kemis dan Taggart dalam Hopkins menjelaskan bahwa terdapat beberapa etika atau pedoman yang harus ditaati sebelum, selama, dan sesudah penelitian dilakukan sebagai berikut, yaitu 1. Meminta persetujuan dan izin kepada orang-orang, panitia, atau pejabat yang berwenang. Ajaklah kawan-kawan sejawat terlibat dan berpartisipasi dalam penelitian. Terhadap yang tidak langsung terlibat, perhatikan pendapat mereka. 4. Penelitian berlangsung terbuka dan transparan. Saran-saran diperhatikan dan kawan sejawat diperbolehkan mengaju protes. 5. Meminta izin eksplisit untuk mengobservasi dan mencatat kegiatan mitra penelitian dan tidak termasuk izin dari siswa apabila penelitian bertujuan meningkatkan pembelajaran. 6. Meminta izin untuk membuka dan mempelajari catatan resmi, surat menyurat, dan dokumentasi. Membuka fotokopi hanya diperkenakan apabila diizinkan. 7. Catatan dan deskripsi kegiatan hendaknya relevan, akurat, dan adil. 8. Wawancara, pertemuan, atau tukar pendapat tertulis hendaknya memperhatikan pandangan lain, relevan, akurat, dan adil. Rujukan
Rujukan observasi, rekaman, keputusan, kesimpulan, atau rekomendasi hendaknya mendapatkan izin atau otorisasi kutipan. Laporan disusun untuk kepentingan dan berbeda, seperti laporan verbal pada pertemuan staf jurusan, tertulis untuk jurnal, surat kabar orang tua murid, dan lain-lain. Tanggung jawab untuk hal-hal atau pribadi-pribadi yang bersifat konfidensial. Semua mitra penelitian mengetahui dan menyetujui prinsip-prinsip kerja di atas sebelum penelitian berlangsung. Next, hak melaporkan kegiatan dan hasil penelitian apabila sudah disetujui oleh para mitra penelitian dan laporan yang tak bersifat melecehkan siapapun yang terlibat, maka laporan tidak boleh di-vote atau dilarang karena alasan kerahasiaan. Next, nama sumber data atau informal, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantum nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Nah, poin-poin penting dalam etika penelitian. Etika mencakup norma atau berperilaku, memisahkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Rangkuman etika penelitian meliputi butir-butir berikut, yaitu 1. Kejujuran. Jujur dalam mengumpulkan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan, hargai rekan peneliti. Jangan mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda sebagai pekerjaan Anda. 2. Objektivitas. Upayakan minimalisasi kesalahan atau bias dalam rancangan percobaan. Analisis dan interpretasi data penilaian atau ahli rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana atau sponsor penelitian. 3. Integritas. Tetapi selalu janji dan perjanjian. Melakukan penelitian dengan tulis, mengupayakan selalu penjaga konsisten pikiran dan perbuatan. Next. 4. Ketelitian. Berlaku teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian. Secara teratur catat pekerjaan yang dan rekan Anda kerjakan. Misalnya kapan dan di mana pengumpulan data dilakukan. Catat juga alamat korespondensi responden jurnal atau agen publikasi lainnya. 5. Keterbukaan. Secara terbuka, saling berbagi hasil, ide, alat, atau sumber daya penelitian. Terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. 6. Penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Memperhatikan paten atau copyright dan bentuk hak-hak intelektual lainnya. Jangan menggunakan data, mode, atau memberikan kontribusi pada riset Anda. 7. Penghargaan terhadap kerahasiaan atau responden. Bila penelitian menyangkut data pribadi, kesehatan, catatan kriminal, atau data lain yang oleh responden dianggap sebagai rahasia, maka peneliti harus menjaga kerahasiaan data tersebut. 8. Publikasi yang terpercaya. Hindari mempublikasikan peneliti yang sama berulang-ulang ke berbagai media atau jurnal seminar. Next. 9. Pembinaan yang konstruktif atau membantu pembimbing, memberi arahan atau masukan bagi mahasiswa atau peneliti pemula. Perkenankan mereka mengembangkan ide-ide mereka menjadi penelitian yang berkualitas. 10. Penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja. Hargai dan perlakukan rekan penelitian Anda dengan semestinya.
Apabila penelitian terhadap dilakukan oleh suatu tim atau dipublikasikan, maka peneliti dengan kontribusi terbesar ditetapkan sebagai penulis pertama atau first author. Sedangkan yang lain menjadi penulis kedua atau CO author S. Urutan menunjukkan besarnya kontribusi anggota tim dan dalam penelitian. 11. Tanggung jawab sosial. Upayakan penelitian Anda berguna demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, mudahkan kehidupan, dan meringankan beban hidup masyarakat. Anda juga bertanggung jawab melakukan pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengaplikasikan hasil penelitian Anda. 12. Tidak melakukan diskriminasi. Hindari melakukan pembedaan perlakuan pada rekan kerja atau mahasiswa karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah. Next, kompetensi. Tingkatkan kemampuan dan keahlian meneliti melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup, serta bertahap tingkatkan kompetensi Anda sampai taraf pakar. 14. Legalitas. Pahami dan patuhi pengaturan institusional dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian Anda. 15. Rancang pengujian dengan hewan percobaan dengan baik. Bila penelitian memerlukan hewan percobaan, maka percobaan harus dirancang sebaik mungkin. Tidak dengan gegabah melakukan sembarang perlakuan pada hewan percobaan, mengutamakan keselamatan manusia bila harus menggunakan manusia untuk menguji penelitian. Maka penelitian harus dirancang dengan teliti, efek negatif harus diminimalkan, manfaat dimaksimalkan, hormati harkat kemanusiaan, privasi dan hak objek penelitian Anda tersebut. Siap pencegahan dan pengobatan bila sampel Anda menderita efek negatif penelitian jika untuk penelitian medis. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.